Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cecep Saipuluyun dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Purwokerto. Ya, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data, yaitu membuat database menggunakan SAMPP, yaitu pada PHP MyAdmin ya. Sebelumnya sudah pernah saya buat, namun di sini kita akan coba untuk mempraktekannya kembali. Nah, sebelum masuk ke dalam aplikasi PHP MyAdmin, kita sebelumnya jalankan dulu untuk SAMPP control panelnya ya. Nah, setelah jalan kita bisa masuk ke localhost-nya, yaitu dengan mengetikkan localhost PHP MyAdmin seperti tertera pada text bar berikut. Nah, untuk masuk kepada tahapan praktikum, yang pertama kita buat database-nya dulu. Nah, sebelumnya saya sudah buat untuk nama-nama entitas dan atributnya. Yang pertama yaitu entitasnya administrator, pasien, dokter, daftar, dokter admin, dan pasien dokter. Langsung saja kita buat untuk nama database-nya. Di sini saya akan gunakan untuk nama sama seperti pada contoh, yaitu rumah sakit ya. Nah, di sini sudah kita buat untuk nama database yang pertama. Yang pertama itu kita buat untuk tabelnya, yaitu tabel administrator. Di sini terdapat 3 atribut. Yang pertama ID admin sebagai primary key, nama admin, dan waktu jaga. Untuk primary key-nya yaitu ID admin. Untuk tipe datanya integer. Kita untuk length-nya atau batasannya itu 3, kita set sebagai primary key. Untuk yang kedua yaitu nama admin, di sini gunakan karakter. Untuk selanjutnya itu waktu jaga. Untuk tabel yang pertama sudah selesai kita buat. Lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel pasien. Di sini untuk pasien terdapat 4 entitas. Yang pertama nomor RM atau nomor rekam medis sebagai primary key-nya. Untuk atribut yang terakhir yaitu alamat pasien, kita gunakan tipe data karakter. Untuk database tabel yang kedua sudah selesai. Lanjut ke tabel yang ketiga, yaitu dokter. Di sini terdapat 7 untuk atributnya ada 7 atribut. Kita set aja untuk kolomnya 7. Yang pertama untuk primary key-nya itu ID dokter.
kita set integer sudah sesuai. Di sini kita set untuk primary key. Yang kedua yaitu nama dokter. Kita gunakan karakter. Selanjutnya spesialis. Kita gunakan karakter. Selanjutnya tanggal lahir. Untuk tipe datanya date atau tanggal. Untuk selanjutnya alamat. Tipe datanya karakter. Selanjutnya untuk nomor HP kita gunakan karakter. Dan yang terakhir waktu kerja. Untuk tabel yang ketiga sudah selesai kita buat. Kembali pada database. Nah, kita buat untuk tabel yang keempat. Nah, tabel yang ketiga itu tabel daftar atau pendaftaran. Untuk atributnya terdapat 3 atribut. Nah, di sini ID daftar sebagai primary key. Nah, dari tabel daftar ini ada 2 atribut sebagai region key-nya, itu ID admin dan nomor RM. Kita set sebagai primary key. Untuk yang kedua ID admin. Nah, untuk range-nya kita sesuaikan dengan primary key yang dia telah dibuat pada tabel sebelumnya. Nah, untuk tabel daftar di sini sudah ada muncul. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang keempat dan yang kelima, yaitu dokter admin. Untuk dokter admin ini terdapat 3 kolom atau 3 atribut. Nah, dimana untuk ID data ini sebagai primary key-nya, ID admin sebagai origin key-nya, dan ID dokter sebagai origin key-nya. Sini kita ID data integer kita set sebagai primary key. Untuk atribut yang kedua yaitu ID admin. Untuk yang ketiga ID dokter. Nah, untuk tabel yang kelima sudah selesai dibuat. Kita lanjut untuk tabel yang terakhir, yaitu tabel pasien dokter, atau bisa kita buat tulis diartikan juga sebagai tabel pemeriksaan. Kita buatkan saja sesuai namanya, yaitu pasien dokter. Untuk atributnya terdapat 5 atribut. Di mana nomor ID ini sebagai primary key-nya kita set sebagai primary key. Untuk yang kedua ID dokter sebagai origin key-nya
sini nomor RM atau nomor rekam medis sebagai origin key. Nah, karena sebelumnya untuk lengthnya itu pada tabel pasien lengthnya itu 8, maka di sini kita sesuaikan lengthnya sama 8. Waktu periksa kita set karakter yang terakhir, yaitu untuk resep. Di sini kita karakter. Nah, untuk tabel yang terakhir sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan menentukan untuk dari masing-masing tabel untuk origin key-nya, yaitu di sini pada tabel daftar. Tabel daftar di sini ID admin kita set sebagai origin key-nya, yaitu dengan di sini ada menu index. Selanjutnya itu untuk nomor rekam medis. Daftar selanjutnya pada tabel dokter admin. Dokter admin di sini ID admin sebagai ID dokter. Di sini ternyata ada kesalahan. Untuk ID admin kita change sebagai origin key ID dokter. Selanjutnya pada tabel yang terakhir, yaitu pasien dokter. Di sini ID dokter dengan nomor rekam medis. Untuk bentukan dari proyeknya sudah selesai. Kita kembali ke database sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat untuk relationshipnya ya, yaitu pada menu desain. Nah, di sini sudah terbentuk ada 6 tabel. Di sini kita akan menghubungkan masing-masing tabel tersebut berdasarkan origin key-nya. Yang pertama kita di sini create relationship. Di sini kita dari ID dokter. Selanjutnya admin
kita cari apakah ada yang belum admin ya. Di sini untuk relationship-nya sudah terbentuk ya, sudah selesai sampai di sini. Namun kita akan coba untuk mengisi datanya. Kita coba untuk yang pertama dari administrator. Kita coba di sini. Pertama untuk nama adminnya misalkan untuk waktu jaganya kita akan buat dulu untuk satu data. Oh ya, tapi di sini udah hasil ternyata tersimpan. Untuk selanjutnya yaitu dari dokter. Nah, di sini ID dokternya. Misalkan di sini karena otomatis kita saja.
dokter. Oh, ini ternyata ada dua ya. Lanjut ke pasien. Mungkin sampai di sini dulu untuk prakteknya, karena sebetulnya sampai dengan resolusi juga sudah selesai. Mungkin dikarenakan kita untuk baterainya sudah lowbat. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.